Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wasilan bainal anam wa basiran bainal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah ahalal halal wa haramal haram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, wabil khusus calon kedua mempelai. Ada beberapa tips yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa menikah itu adalah menyempurnakan separuh dari ajaran agama. Hukum asalnya adalah sunnah, namun bisa menjadi wajib apabila dikhawatirkan akan mengarah kepada zina, dan bisa menjadi haram apabila yang akan kita nikahi berbeda agama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum 'ala ta'dilu fawahidah ila akhir ayat. Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai. Benar, saudara Septian menyukai saudara ini? Benar ya? Alhamdulillah. Ini agak ya? Alhamdulillah. Tanpa ada ikatan suka sama suka, mana mungkin acara ini dapat digelar. Kalau ayat ini dilanjutkan, masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak dapat berlaku adil, kata Allah, cukup sekian. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, di akhir hadis. Wahai generasi muda, apabila kalian telah mampu untuk menikah, maka kawinlah. Makanya demikian dapat menundukkan pandangan dan menahan hawa nafsu. Apabila belum mampu, dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin kami pesan kepada calon kedua mempelai khususnya, yang pertama, niatkan bahwa menikah itu lillahi ta'ala. Innama a'malu binniyat. Setiap amalan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jauh-jauh dari sekayu ke sini, kalau niatnya baik, insya Allah terdepannya baik. Kalau niatnya bagus, insya Allah terdepannya bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ditunjukkan kami Allah jalan yang lurus. Itulah apabila niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dunia akan ikut. Tapi kalau semata-mata mencari kehidupan dunia, akhirat kecil bakalan tak dapat ya. Niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalin komunikasi yang baik antara seorang suami dengan seorang istri, dengan orang tua, dengan mertua dan seluruh anggota keluarga. Supaya apa? Supaya kalau ada permasalahan di dalam rumah tangga dapat dimusyawarahkan bersama-sama. Inilah pentingnya komunikasi. Kalau ada permasalahan, dudukkan permasalahan tersebut, bermusyawarah. Hakam min ahlihi wa hakam min ahliya, panggil kedua belah pihak, bermusyawarah. Jangan tulis status kayak gitu di Facebook. Ada permasalahan, jangan. Aib dalam rumah tangga harus ditutupi, bukan disebarkan orang lain. Permasalahan bermusyawarah. 80% rumah tangga hancur karena kurang komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Yang ketiga, seorang suami harus bisa menghargai seorang istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri harus bisa menghormati seorang suami. Karena ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin daripada seorang perempuan. Seorang laki-laki nanti di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban apa yang ia pimpin. Minimal memimpin rumah tangga, nak dibawa kemana rumah tangga tersebut ada di suami. Seorang istri itu ibarat tulang rusuk yang bengkok, nak dilurus ke topak sopasta. Jadi artinya nak berguyur terus pelan-pelan ya. Jadi pada saat nanti saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, seluruh dari istri itu tidak diterima sifatnya, cerewet tidak diterima, ngorok tidak diterima. Ya sudah siap kan? Terima. Artinya beban tanggung jawab ada di suami. Ibarat nakoda kapal, tidak dibawa kemana kapal tersebut,
Mahligai kemana, berlabuh kemana, ado di suami. Tapi jangan sekali-kali terjun dari kapal apabila ada onak dan duri, apabila ada pasang gelombang, pasang surut, pasti mengalami itu. Tanyalah dengan orang-orang tua kita dalam mengatur rumah tangga, ado namanya riak, ado namanya ribut-ribut dikit, pasti ado. Tetap bersabar ya menghadapi seorang istri, karena seorang istri tadi diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi nak bubuyur, nak bersabar menghadapinya, paham? Selanjutnya, hiasi rumah tangga kalian dengan sholat dan banyak membaca Al-Quran. Ini, sokoburu rumah tangga itu adalah sholat. Tiap penyangga rumah tangga itu adalah sholat. Jangan pernah kau tinggalkan sholat 5 waktu itu. Ya, apabila kau tinggalkan, pasti salah satu yang pasti akan roboh. Dapat bermunajatlah, tetap berikhtiarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wa bayyatakilah ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan akan berikan rezeki yang tak disangko-sangko. Bersandarlah dengan Allah, jangan kepada manusia. Yakinlah apabila baca tahajud di tengah malam, bangun di seorang istri bangunkan kita tahajud. Nah, disitulah berkeluh kesah dengan Allah. Insya Allah seorang suami dan seorang istri yang saling membangunkan di tengah malam mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan dilindungi oleh Allah baik dari luar dari dalam. Insya Allah Allah akan jaga. Ya, yang terakhir, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, hari ini orang tuamu adalah kewajiban menikahkan anak-anaknya terakhir. Habis, artinya tanggung jawab anda di suami kayak gitu. Sudah lepas kepada kedua orang tua, batas itulah. Tapi jangan kita lupakan bakti kepada kedua orang tua. Ya, kalau jauh minimal telepon dengan mak apa kabar. Kalau ada duit jangan pelit-pelit orang tua. Ya, apalagi mertua sama. Antara orang tua dan mertua sama baik. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi seorang ibu itu 9 bulan 10 hari kita dalam perut kandungan. Saat itu apa yang dikatakan oleh ibu itu keramat. Kata Haji Roma Ilham, menjadi keramat ijabah oleh Allah tanpa tendai aling-aling. Dan ada batas kalau seorang ibu sudah menyupai anaknya. Jadi hati-hati, tetap ya harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridho Allah ridho walidain, wasufullah bisufil walidain. Ridho Allah tergantung terletak kepada ridho kedua orang tua. Dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Mak mano baik kau sholat 5 waktu rajin, puasanya rajin, zakat, sedekah dan lain, tapi durhaka kepada orang tua, jangan harap mencium baunya surga. Demi Allah, ya, muliakan kedua orang tuamu, insya Allah Allah akan muliakan hidupmu di dunia dan akhirat. Ini saja pesan sedikit kepada calon kedua mempelai. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi tolak ukur, barometer bagaimana mengubah rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bapak Ibu hadirin